Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Curug 2 beserta Bapak dan Ibu Guru SDN Curug 2 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam salah satu kegiatan program calon guru penggerak diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Kania Mayaksari. Semoga Allah memberkahi kegiatan kita hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kita seluruh umatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum mulai acara, perkenalkan saya selaku MC pada hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan sekaligus doa penutup. Dan yang ketiga, pemaparan materi oleh calon guru penggerak sekaligus diskusi dan tanya jawab. Baiklah, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Selanjutnya, sambutan dan doa penutup. Sambutan sekaligus doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Kepada Bapak Diakus yang di SPD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala kulli syai'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita, terutama iman dan Islam. Shalawat beserta salam senantiasa kita tujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, kepada para sahabatnya, pada para tabi'in-tabi'innya, dan kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapat syafaat dari amin, amin, Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat rekan-rekan guru dan sekaligus peserta calon guru penggerak SDN Curug 2, dalam hal ini Bu Kania Mayaksari SPD. Saya mewakili Kepala Sekolah SDN Curug 2 sangat bangga dengan rekan kerja yang memiliki prestasi. Satu, prestasi untuk dirinya. Dua, prestasi untuk sekolahnya di mana dia bekerja. Semoga apa yang Bu Maya atau beliau cita-citakan terlaksana dan diapresiasikan di tempat mereka bekerja, yaitu di SDN Curug 2, sehingga sekolah tersebut, sekolah kami bisa jadi menjadi sekolah teladan atau sekolah percontohan bagi sekolah-sekolah yang lain. Juga hasil dari semua ini mudah-mudahan putra-putri kami, murid-murid SDN Curug 2 menjadi murid-murid yang berprestasi. Amin, amin, Allah ya rabbal alamin. Beserta atau rekan-rekan guru yang saya hormati, rupanya hanya sepatah kata sambutan dari saya yang mewakili kepala sekolah yang hari ini berhalangan hadir.
semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan senantiasa Allah memberkati kita semua. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Demikianlah seluruh kata sambutan dari saya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Kania Mayansari selaku calon guru penggerak yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Semoga pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Kania dapat kita aplikasikan dalam proses pembelajaran dan kegiatan sehari-hari. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sebelumnya pada Bapak, Ibu guru dan Bapak kepala sekolah yang hari ini diwakili oleh Bapak Ian Kusyadi. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan aksi nyata modul 4 mengenai diseminasi budaya positif. Saya Kania Mayansari selaku calon guru penggerak angkatan 10 akan melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu guru pada hari ini kaitan dengan modul 1 yang alhamdulillah sudah selesai saya laksanakan selama hampir 2 bulan terakhir ini, dan hari ini akan saya bagikan, akan saya share kepada guru-guru kaitan dengan apa saja kegiatan-kegiatan dan materi-materi yang sudah kami pelajari selama hampir 2 bulan. Tapi sebelum itu ada mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan kaitan dengan kegiatan diseminasi ini. Mungkin karena ini kaitan dengan diskusi, jadi ada beberapa kesepakatan yang mudah-mudahan hari ini bisa disepakati oleh Bapak Ibu guru semua. Pertama, barangkali marilah kita berperan aktif dalam kegiatan diskusi hari ini dengan cara menghargai satu sama lain ketika sedang ada yang berbicara di depan. Barangkali itu agar kegiatan diskusi ini bisa kita ambil sisi positifnya demi kemajuan pendidikan khususnya di SDN Curug 2. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi yang akan kita bahas, di sini ada satu gambar yang bisa Bapak Ibu perhatikan. Apa gambar yang pertama kali Bapak Ibu lihat? Orang lagi nulis. Laki-laki. Bapak tua. Ada juga yang melihat orang yang sedang menulis. Ada lagi barangkali? Lagi naik, manjat. Oh iya, ada orang yang sedang memanjat. Nah, melihat dari komentar Bapak Ibu barusan gitu ya, ternyata dari satu gambar itu saja ada beberapa pandangan yang Bapak Ibu lihat. Ada yang melihat seorang kakek-kakek berjenggot, ada yang melihat seseorang yang sedang menulis, ada juga bahkan yang melihat seseorang yang sedang memanjat. Dan pandangan-pandangan itu tidak bisa disalahkan karena setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda. Bahkan seorang ahli psikologi ini dari gambar itu bisa dinilai karakter seseorang itu seperti apa berdasarkan ahli psikologi. Kita lihat, jika Bapak Ibu melihat ada seorang pria berjenggot, maka menurut ahli psikologi bahwa Anda menandakan orang yang sangat gigih, tidak pernah mundur dari sesuatu yang penting dan berharga, sebisa mungkin Anda memperjuangkannya. Lagi-lagi ini berdasarkan dari penilaian ahli psikolog. Yang kedua, ada pelukis atau mungkin tadi ada seseorang yang sedang menulis. Tandanya kelebihan Anda adalah berimajinasi, di mana orang-orang yang cenderung suka berada di dekat Anda begitu sebaliknya. Imajinasi dalam kebahagiaan juga akan
berdasarkan keempat pandangan yang tadi sudah kita sebutkan, terlihat bahwa berdasarkan ahli psikologi tersebut tidak ada pandangan yang salah. Karena lagi-lagi setiap orang, setiap kepala punya isi pendapat yang berbeda-beda. Bahkan berdasarkan apa yang Bapak Ibu lihat itu, ciri-cirinya tidak ada kekurangannya. Rata-rata kelebihan, dimulai dari ada orang yang sangat gigih ketika melihat pria berjenggot. Ada orang yang kelebihannya di imajinasi dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pandangan terkait dengan pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia. Dimulai dari zaman kolonial sampai munculnya pada zaman Ki Hajar Dewantara yang mungkin sebetulnya Bapak Ibu sudah tahu karena sudah berkutat di PMM sepertinya tiap waktu gitu ya. Nah, perubahan paradigma pendidikan. Sebelum kita bahas tentang perubahan paradigma pendidikan, ada satu video yang ingin saya perlihatkan terlebih dahulu. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua. Baik Bapak Ibu, dari pertanyaan barusan, apakah kita sudah merdeka? Ketika melihat kondisi pendidikan zaman sekarang, belum. Alasannya? Oke. Ada beberapa pendapat yang beranggapan pendidikan masa kini belum sepenuhnya merdeka. Itu juga sebetulnya tidak bisa kita salahkan ya, karena kondisi lingkungan belajar setiap siswa juga berbeda-beda. Ada yang beranggapan juga sudah merdeka karena ditunjang dengan fasilitas yang juga mendukung. Tetapi ketika kita kembali lagi kepada perubahan paradigma pendidikan, lagi-lagi berkaitan dengan
sekolah itu hanya untuk mendidik calon-calon pegawai, berarti hanya orang-orang khusus yang bisa sekolah. Sedangkan sekarang setelah itu berdiploma, hampir semua wajib untuk bersekolah. Kurang lebihnya gitu Bu. Oke, terima kasih untuk Bu Puri, jawabannya sudah tepat. Paradigma pendidikan pada zaman kolonial itu memang dipusatkan khusus untuk calon-calon pegawai, di mana pendidikannya hanya dibatasi dengan kegiatan membaca, menulis, dan berhitung. Tujuannya adalah hanya untuk melatih calon pegawai ataupun pembantu para tuan pada zaman kolonial pada saat itu. Dan juga biasanya pendidikannya hanya untuk golongan pria saja. Dan barangkali Bapak Ibu juga sudah tahu sejarahnya seperti apa. Lalu, nah, bedanya ketika lahirnya Budi Utomo dan munculnya Taman Siswa, sudah ada pencerahan mengenai filosofi dari paradigma pendidikan itu sendiri, bahwa pendidikan itu tidak hanya untuk mengajari anak membaca, menulis, dan juga berhitung. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu tidak hanya sebatas memberikan atau mentransfer pengetahuan. Jadi dalam dunia pendidikan itu ada dua istilah yang berbeda. Ada pendidikan, ada juga pengajaran. Di mana pendidikan adalah memberikan tuntunan kepada anak sesuai dengan kodrat yang anak miliki agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai umat manusia untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Sementara pengajaran adalah bagian dari proses pendidikannya, yaitu bagian untuk memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak tersebut secara lahir dan batin. Makanya betul kata orang-orang ketika adab lebih penting daripada ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu bisa ditransfer kapanpun, dimanapun. Tapi yang namanya budi pekerti itu yang lebih sulit. Makanya ada istilah pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu guru diibaratkan sebagai petani. Kenapa petani? Berdasarkan bukunya tentang pendidikan, Ki Hajar Dewantara sudah menjelaskan secara rinci bahwa tugas seorang guru dalam pendidikan adalah seperti seorang petani, di mana yang namanya petani itu pasti punya benih-benih tanaman. Nah, benih-benihnya itu sudah pasti berbeda-beda. Ibarat ada benih padi, benih jagung, mungkin benih tanaman yang lain. Apakah prosesnya itu sama dalam bertani? Sama tidak Bapak Ibu? Tidak. Nah, sama halnya dengan guru. Setiap anak itu berbeda-beda. Oleh karena itu, guru diibaratkan sebagai petani dan siswa diibaratkan sebagai benih tanaman yang berbeda-beda. Di mana seorang petani memiliki tugas untuk menjaga, merawat, menyiangi, memupuk, dan memastikan bahwa tanamannya tumbuh sesuai dengan kodratnya. Oleh karena itu muncullah sekarang yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Gak mungkin seorang petani memupuk tanaman padi disamakan dengan tanaman jagung atau kacang-kacangan. Nah, siswa seperti itu. Kemudian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah anak-anak harus dididik sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan lingkungannya. Ketika kita berada di lingkungan pedesaan, alangkah lebih baiknya memang sumber
sedikit permainan simulasi untuk Bapak Ibu. Cobalah masing-masing ini ada 2 guru. Ibu Leni bisa duduk bersama Bu Nita, silakan. Biar 2 orang ya. Ada A dan B. Di mana? Silakan Bapak Ibu mau berperan sebagai A atau B. Di mana? Tugas A mengepalkan tangannya sekuat mungkin. Anggaplah di dalam kepalan tangannya ada sesuatu yang sangat berharga. Emas mungkin ya. Cek mungkin. Sementara tugas B mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan dari A. Nah, kalau dicoba, ketika kita mengepal tangan, ketika dicoba membuka mungkin akan kesulitan ya. Baik. Siapa? Nah, ketika misal mungkin tadi Bu Emma mengepalkan tangan, lalu dipaksa untuk dibuka oleh Bu Sumena. Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol pada saat itu? Bu Emma adalah yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha yang menutup, betul. Nah, jawabannya berkaitan dengan kontrol diri. Tentunya kita sendirilah yang mengepalkan tangan yang sedang memegang kontrol. Apakah kita ingin menutup erat-erat atau kita ingin membukanya dengan sendiri, itu tergantung dari kontrol diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Nah, kesimpulannya adalah bahwa pada dasarnya kita sebagai seorang guru tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika memang murid tersebut tidak mau melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol murid, padahal hal tersebut terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk mengontrol dirinya. Ibarat biasanya sering terjadi seperti ini ketika belajar. Di kelas, anak ditugaskan untuk menulis. Tiba-tiba ada 1 atau 2 siswa yang tidak ingin menulis. Biasanya apa yang ibu bapak lakukan ketika ada anak yang tidak mau menulis? Ada yang pengalaman barangkali pasti ini dialami oleh seluruh guru. Kenapa nggak nulis? Kenapa tidak menulis? Lalu Tidak bawa pensil, Bu. tidak bawa pensil. Setelah itu dirayu. Apakah anaknya mau? Ketika sudah dirayu, apakah anaknya mau? Mungkin kadang mau, kadang enggak. Iya. Kadang anak mau atau kadang anak tetap menolak untuk menulis. Sebetulnya ketika kita merayu anak tersebut, di dalam diri anak tersebut sedang berusaha mengontrol dirinya. Kira-kira aku harus nulis nggak ya? Kalau aku nulis, aku lagi di
tidak mau menulis, dibujuk oleh kita. Ayo, nulis yuk biasanya, biar cepat pulang. Pada saat itu mungkin anak mau. Ibu bantuin. Nanti kedua, gak mau nulis lagi dengan anak yang sama. Yuk nulis yuk, ibu bantuin. Betul kata Umi tadi. Oke, anak mau untuk menulis karena garis bawah dibantu oleh Guru. nanti kalau pikir anak dalam kontrol dirinya, aku nanti aja deh nulisnya. Kenapa? Kan nanti juga dibantuin sama ibu guru. Sampai akhirnya ibu gurunya datang lagi. Kenapa nggak mau nulis? Yuk nanti dibantu sama ibu lagi. Itu akan menjadikan kebiasaan yang membuat anak menyadari bahwa ketika saya berperilaku seperti ini pun guru saya membantu kok, dan itu memungkinkan tidak akan terjadi perubahan yang positif bagi siswa. Nah, ada beberapa konsep-konsep budaya positif di mana menurut Stephen R. Covey bahwa jika kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit demi sedikit, maka ubahlah sikap atau perilaku kita dimulai dari diri kita sendiri. Tetapi jika kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kita perlu merubah tujuan-tujuan kita. Kita harus mengubah paradigma atau pandangan-pandangan yang selama ini mungkin belum tepat, khususnya demi kemajuan pendidikan. Karena budaya positif ini berkaitan dengan pola perilaku, nilai, norma, dan sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan dari setiap individu atau kelompok. Nah, ada banyak sekali Bapak Ibu konsep-konsep dari budaya positif. Ada 6, dimulai dari disiplin positif dan teori kontrol, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan posisi kontrol. Yang sebetulnya kalau Bapak Ibu sering melakukan pelatihan mandiri di PNM, ini semua. Itu pun kalau kita memang menonton video dan membacanya berulang-ulang. Nah, berkaitan dengan disiplin, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar, di mana disiplin diri ini akan membuat orang menggali potensinya menuju tujuan dan apa yang dia hargai. Tetapi Bapak Ibu, dalam budaya kita, makna disiplin ini seolah-olah berubah seiring perkembangan zaman, di mana disiplin ini adalah dianggap sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, dan kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita sadari, bukan dengan apa yang kita hargai untuk pencapaian tujuan yang mulia. Sederhananya adalah, kenapa kita harus disiplin? Karena kita takut dihukum. Betul tidak? Iya. Anak-anak beranggapan bahwa mereka harus berkarakter baik, mereka harus berdisiplin karena di sekolah ada aturannya. Ketika mereka melanggar, sudah pasti biasanya mereka dihukum oleh gurunya. Makanya mereka berdisiplin. Padahal disiplin itu harus berdasarkan kesadaran dari diri sendiri, bukan karena khawatir ada ketidaknyamanan dalam dirinya. Nah, dalam konsep budaya positif ada yang namanya disiplin positif, di mana disiplin positif adalah cara mendisiplinkan tanpa hukuman atau penghargaan. Di mana sebetulnya disiplin positif ini harus muncul dari dalam diri sendiri, sehingga disiplin yang tertanam
positif adalah nilai-nilai kebajikan. Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin sebagai bentuk dari kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia, di mana tujuan-tujuan itu dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal, yang akhirnya oleh pemerintah disebut sebagai profil pelajar Pancasila. Dimulai dari beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar, kritis, kreatif, dan mandiri. Itu harus dibiasakan, bukan karena supaya anak tidak melanggar aturan, bukan seperti itu, tetapi agar anak terbiasa. Jadi setelah nanti anak keluar dari SDN Curu 2 masuk ke SMP, nilai-nilai tersebut tetap ada di dalam diri anak. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, berdasarkan Dian Dosen, ada 3 motivasi manusia dalam berperilaku. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang tadi, anak berperilaku baik menghindari hukuman, bukan karena keinginan dari diri sendiri. Yang kedua, anak berperilaku baik karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, seperti yang akhirnya sudah pernah saya terapkan di kelas 6B. Dan yang terakhir, ini adalah tingkat tertinggi dari perilaku manusia. Motivasinya karena untuk menjadi orang yang dia sendiri inginkan dan menghargai diri sendiri, dan juga percaya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh kecil adalah tepat waktu. Kenapa anak-anak datang tepat waktu? Kenapa coba Bapak Ibu? Kenapa anak-anak, kita masuk 7:30 kan ya? Kenapa anak-anak jam 7 sudah ada di sekolah? Karena takut terlambat. Kalau terlambat dihukum sama guru. Bukan karena sudah tanggung jawab dirinya. Ibarat seperti kita, mohon maaf. Tapi tidak semua anak. Betul. Tidak semua anak punya pandangan seperti itu. Nah, iya, justru itulah tugas guru untuk membiasakan budaya positif. Makanya sebelum tadi, ketika berbicara budaya positif, saya ulang, harus dimulai dari diri sendiri. Karena anak pandangannya belum semua seperti itu. Nah, tugas guru untuk memupuknya dari dini, sejak dini. Seperti misal, guru-guru sudah ada di sekolah dimulai dari jam 7 pagi. Apakah karena ingin dipandang bagus oleh kepala sekolah atau rekan yang lain? Apakah karena khawatir ditegur oleh kepala sekolah? Apakah karena memang sudah tertanam dalam dirinya bahwa saya sebagai guru harus datang lebih awal? Kan setiap guru juga punya pandangan yang berbeda, punya motivasi yang berbeda. Guru juga, kita jangan terlalu jauh berbicara ke anak. Guru saja. Kalau saya tanya Bapak Ibu, berdasarkan teori motivasi perilaku Bapak Ibu ketika datang ke sekolah, motivasi mana yang ada di benak Bapak Ibu? Apakah yang pertama? Apakah yang kedua? Atau mungkin yang ketiga? Yang ketiga dong. Yang pintar ya. Iya, betul. Kalau misalkan menghindari hukuman, kayaknya
langsung tidak ada motivasi sama sekali, datang pagi syukur, datang terlambat aja kumaha gitu kan. Tapi ya itu balik lagi, sebelum diterapkan ke anak berarti memang harus dibiasakan dulu di lingkungan gurunya terlebih dahulu agar nanti mudah untuk diterapkan ke anak. Nah, yang kelima, konsep dari filosofi pendidikan keadaan dewasa mengenai budaya positif itu ada tentang 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara, Bapak Ibu. Contohnya, ada yang pernah mengalami anaknya, mohon maaf, caper ke gurunya? Apa iya cenah marah tentang wae, kira-kira kenapa? Bisa jadi ada salah satu kebutuhan yang mungkin di rumahnya tidak terpenuhi, belum terpenuhi, hingga akhirnya anak tersebut berusaha mencari cara bagaimana kebutuhannya bisa dipenuhi di sekolah. Contoh, tapi mudah-mudahan di kedua tidak ada anak yang pernah mengalami bolos ya. Alhamdulillah tidak ada. Tapi ketika kita melihat ke jenjang SMP biasanya ada yang seperti itu. Kenapa? Bisa jadi anak ada kebutuhan kebebasan yang tidak dia penuhi, sehingga dia mencoba untuk bolos. Nah, oleh karena itu di sekolah juga harus terpenuhi 5 kebutuhan dasar tersebut. Seperti itu. Kamu yang sendiri. Nah, yang selanjutnya kaitan dengan budaya positif. Ada 5 posisi kontrol guru. Di mana posisi kontrol guru itu dilakukan ketika dia berada di lingkungan sekolah. Ada posisi kontrol pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, manajer kan bukan kepala sekolah saja ternyata, guru juga harus berperan sebagai manajer. Yang pertama, penghukum, di mana guru yang bertindak sebagai penghukum biasanya memerlukan sistem atau alat ketika ada siswa yang melanggar aturan. Biasanya pada guru posisi penghukum jarang sekali siswa ditanya alasan. Ketika siswa melanggar aturan, ada hukuman yang harus diberikan kepada siswa, itu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang tersebut tidak merasa nyaman ketika dia bersalah. Contoh, ibu sangat kecewa sama kamu. Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu melakukan pelanggaran di sekolah? Biasanya akan membuat anak merasa bersalah dan ketakutan. Biasanya penghukum dan pembuat bersalah ini akan membuat efek tidak nyaman kepada siswa dan biasanya menimbulkan rasa trauma karena tertanam dalam long term memorinya, dalam memori jangka panjangnya. Dan itu biasanya akan membuat siswa tersebut mungkin memiliki rasa dendam kepada guru karena ada kesan yang negatif. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid meskipun akan ada konsekuensi yang harus dihadapi oleh murid. Tetapi guru tersebut harus punya kontrol dirinya. Posisi teman ini bisa negatif atau positif. Maksud posisi teman ini adalah bagaimana cara guru untuk memberikan pengarahan kepada siswa tanpa harus membuat bahwa hukuman tersebut membebani siswa tersebut. Contoh, misal ketika ada anak yang melanggar, ada guru yang biasanya seperti ini. Ayolah, kamu silakan kerjakan tugasmu. Ibu kan sudah memberikan materi, silakan sekarang giliran kamu
bersama kepada murid. Jadi seolah-olah murid tersebut tidak dihukum karena pada posisi manajer ini guru memberikan tawaran kepada siswa. Kira-kira ketika siswa berbuat salah harus bagaimana? Difasilitasi siswa teh. Misal ketika siswa rambutnya panjang, gondrong, guru tidak serta-merta gunting rambutnya. Itu kalau digunting rambut, kesehatan mentalnya kena biasanya. Tapi ketika ditanya, kenapa rambut kamu gondrong? Kan ada alasannya. Iya, punya alasan. Kira-kira kalau rambut kamu itu gondrong harus gimana ya? Biarlah siswa untuk mengeluarkan solusinya sendiri sebelum beri kita solusi. Itu manajer. Kira-kira kalau saya kembali bertanya pada Bapak Ibu, sudah ada di posisi mana Bapak Ibu? Gimana situasi? Seringnya Kalau lebih bijak kayaknya. betul. Dari semua posisi kontrol yang lebih diutamakan itu memang harus sebagai manajer. Tuh. Nah, dalam posisi kontrol ada 3 hal yang harus kita ketahui: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah cara pendisiplinan yang biasanya sifatnya satu arah saja. Biasanya pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tersebut. Biasanya hukuman ini diberikan bisa berupa fisik atau psikis. Contoh, biasanya kelas 1 mengerjakan PR. Zaman dulu, masa sekarang zaman dulu biasanya gini, mengerjakan PR. Saya kamu tulis sangat sehalaman. Saya tidak akan mengulangi lagi. Ditulis sehalaman. Itu memang terkesan sederhana ya, tapi biasanya itu akan diingat oleh siswa. Ada rasa ketakutan. Takut tuh. Itu hukuman Bapak Ibu. Yang kedua ada konsekuensi. Konsekuensi itu adalah pendisiplinan yang biasanya sudah terencana dan sudah disepakati, tetapi murid dibuat tidak nyaman. Contoh, ketika ada seorang anak yang meminjam pensil temannya, lalu pensilnya hilang. Solusi apa yang bisa dilakukan ketika pensil temannya hilang? Nah, mengganti pensil teman yang hilang adalah bentuk dari konsekuensi. Yang terakhir ada yang namanya restitusi. Ini juga ada di PM-nya kalau Bapak Ibu sudah mulai mempelajari. Restitusi ini adalah pendisiplinan yang dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa, di mana siswa yang melanggar aturan tersebut diberikan arahan bimbingan oleh guru tanpa harus siswa tersebut dibuat tidak nyaman. Sebelum kita ke halaman selanjutnya, ada yang ingin saya perlihatkan. Di sini ada tulis tentang hukuman dan konsekuensi. Sebentar ya, Bapak Ibu. Oke, di sini ada serangkaian pertanyaan pilihan ganda, di mana kita diskusikan untuk memilih jawaban yang benar kira-kira apa. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman atau konsekuensi? Betul, hukumannya Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push up 13 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Kalau inter ini mau dulu. Mengganti kertas tugas bukan yang telah dicoret-coret.
membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Lanjut, membersihkan wajah sekolah karena mematahkan pensil lawan. Hukuman karena nggak ada hukuman. Hari kan mematahkan pensil tapi kita bersih pensil. Lari betul semua anak mendengar. Oke, kita lanjut ya. Sedikit lagi kaitan dengan bahannya. Nah, yang selanjutnya ada keyakinan kelas. Mungkin ini sudah alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh hampir seluruh guru di Cirebon, di mana keyakinan kelas itu dilakukan untuk memotivasi siswa agar siswa tersebut ya memiliki budaya positif. Tetapi perlu digarisbawahi Bapak Ibu, yang namanya keyakinan kelas itu harus didiskusikan bersama-sama agar anak tidak merasa terbebani ketika melaksanakannya. Bukan serta-merta bentuknya ditempel di saya pengawas datang ya gitu. Tapi kita diskusi dengan anak-anak kita, kira-kira apa yang aturan apa yang harus kita patuhi, tetapi dengan kalimat yang positif. Datang tepat waktu, bisa saling menghargai. Jadi usahakan di dalam kesepakatan atau keyakinan kelas hindari kalimat-kalimat yang negatif. Misal dilarang buang sampah sembarangan, bisa kita perbaiki dengan buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Nah, ini mengenai segitiga restitusi. Ini yang biasanya jarang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena biasanya ketika anak melakukan pelanggaran langsung tak diberi hukuman. Contoh, dan itu memang saya alami. Ketika anak tidak mengerjakan PR, ada PR yang tidak dikerjakan, dipanggil, kamu kenapa nggak kerjain PR? Lupa, kerjain di luar. Bapak Ibu pernah nggak kayak gitu? Sering ya, guru kelas tinggi ya. Kalau kelas rendah biasanya jarang, tapi kalau kelas tinggi, kenapa nggak kerjain PR? Lupa Bu, nggak dibawa Bu, kerjakan di luar, ngabri, kata keluar. Itu sebetulnya bisa membuat anak menjadi beban, karena memang nggak ada proses diskusi dulu dengan anak. Kan bisa jadi anak tersebut ada kendala ketika mengerjakan PR. Alangkah lebih baiknya dalam dunia pendidikan ada yang namanya segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini adalah proses kolaborasi antara guru dan siswa untuk memecahkan masalah yang dialami oleh siswa, di mana ada 3 tahapan. Yang pertama ada menstabilkan identitas, di mana ketika anak melakukan kesalahan dia tidak sepenuhnya betul-betul merasa tertekan karena ada penguatan dulu dari guru tersebut. Biasanya ada kalimat, kamu memang salah, tapi memang setiap orang juga punya kesalahan gitu. Atau mungkin kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, bisa jadi teman kamu juga pernah melakukannya. Tujuannya untuk mengubah identitas anak yang seolah-olah merasa dirinya gagal kembali menjadi dia juga bisa memperbaikinya. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Bisa jadi ketika anak melanggar, ada kebutuhan yang dia belum terpenuhi. Biasanya di sini guru dan siswa bertanya jawab, kenapa kamu melakukan seperti itu? Digali lebih dalam alasannya. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Karena bisa jadi anak melakukan pelanggaran karena dia lupa dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Tanya lagi, kamu masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita bahas di awal tahun? Anak kan
kesepakatan. Disitulah guru bertanya kepada siswa, kira-kira dengan pelanggaran yang sudah kamu lakukan, kamu bisa melakukan apa untuk menebus kesalahan kamu? Bukan serta-merta guru yang memberikan solusi, tapi berilah ruang untuk anak untuk menemukan solusinya secara mandiri. Baru setelah itu dikeluarkan oleh guru. Itu yang namanya segitiga restitusi. Dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan oleh kita semua. Nah, karena mungkin waktunya kemungkinan nggak akan cukup, sebetulnya saya sudah membuat sebuah demonstrasi kontekstual bersama siswa kelas 6 mengenai penerapan segitiga restitusi di SD Negeri Curug 2, khususnya di kelas 6. Barangkali videonya nanti di akhir saya tampilkan sebentar ya. Nah, kesimpulannya adalah perubahan adalah sebuah keniscayaan supaya pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi mau nggak mau harus berubah. Berubahnya juga harus ke arah yang lebih baik, lebih positif. Apalagi dengan digempurnya banyak hal yang kaitan dengan sosial media, Bapak Ibu. Dikit-dikit viral gitu. Ketika viralnya dalam hal positif ya sah-sah saja. Tetapi ketika viralnya negatif, itu juga akan menjadi bumerang bagi ruang lingkup pendidikan. Nah, budaya positif juga perlu diterapkan agar seluruh warga sekolah bisa merasa aman dan nyaman, terutama bagi siswa, karena mereka sebagian besar pasti lebih lama di sekolah, dari jam 7:30 sampai jam 12. Kadang pulang ke rumah, orang tuanya pun belum tentu ada di rumah. Maka tugas kita ya memang sangat banyak. Selain mentransfer ilmu pengetahuan, kita juga harus membiasakan untuk melakukan budaya positif. Yang ketiga, guru juga harus memposisikan diri sebagai manajer, belajar menjadi manajer dalam upaya mendisiplinkan siswa. Hal ini dilakukan agar motivasi siswa untuk disiplin bukan motivasi ekstrinsik, tapi motivasi intrinsik. Jangan karena gini, Bu, anak-anak saya masih anak kelas 1, hesek. Ya justru memang harus sejak dini, supaya ketika dia naik ke kelas 2, naik ke kelas 3, oh saya pernah belajar nih sama ibu ini tentang ini. Ada ingatan-ingatan yang mungkin nanti diingat kembali ketika dia sudah mulai ada di kelas tinggi. Nah, yang ketiga, jangan lupakan dengan tahapan segitiga restitusi supaya anak tidak merasa gagal dalam dirinya, tetapi harus merasa, oh iya, ketika saya melakukan pelanggaran, saya bisa menemukan solusi dan saya harus berusaha untuk tidak mengulangi. Yang ketiga, ini yang paling utama harus dilakukan oleh guru, siswa, dan bahkan orang tua, bahwa pendisiplinan yang utama itu harus berasal dari diri sendiri. Karena itu harus bersifat tetap pulang peda. Untuk ya, sak ini melengkapnya Bu Wika, Bu Puri, Bu Semi kalau udah lebih panjangnya. Tiba-tiba lumayan gini, abdinya kena intinya isin ku Bu Semi cenah, Bu Semi gak lengkapnya inti lain. Itu belum tepat Bapak Ibu, karena berarti motivasinya bukan motivasi di dalam dirinya, tapi motivasi di luar dirinya karena melihat rekan kerja yang lain datangnya lebih pagi. Berarti saya harus berangkat
Saya sedikit tampilkan kaitan dengan budaya positif sebelum kita akhiri Bapak Ibu. Ini adalah demonstrasi kontekstual yang saya lakukan di kelas 6B karena kebetulan pada saat itu ada siswa yang melanggar kesepakatan kelas. Ini memang kebetulan anak saya rambutnya untuk orang Sunda cabri. Terus kenapa saya rambutnya panjang? Tapi nanti bisa dicek di buku saya. Sekalian diskusikan Bapak Ibu. Oke, barangkali sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin memberikan tanggapan, saya persilakan. Ya, terima kasih atas yang waktunya. Tanggapan dari kami ini sangat memotivasi, sangat baik sekali untuk kemajuan kami ke depan dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi hal-hal yang telah kami lakukan itu ya pada umumnya ya salah semua sih tidak. Jadi akan ya, banyak kekurangan akan diperbaiki, ya sedikit mendongeng dari hasil karya daripada para ahli. Itu aja mungkin. Terima kasih. Tanggapan dari kami cuma sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk berbagai respon positif dari Bapak Ibu guru semua. Mudah-mudahan lagi-lagi saya tekankan, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, referensi, karena memang sesungguhnya yang namanya pendidikan itu tidak terlepas dari kolaborasi satu sama lain. Itu demi terwujudnya tujuan pendidikan, khususnya visi yang sudah kita diskusikan untuk kemajuan di sekolah kita, memang perlunya kolaborasi dari seluruh stakeholder, dan mudah-mudahan kedepannya kita juga makin bisa berkolaborasi untuk memajukan pendidikan di SDN Corogoa. Akhir kata, terima kasih.